What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channels. Jumpa lagi di episode ke-85. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas Thomas Tuchel is back dan juga cederanya Jorgensen dan Josh Achempong yang dirumorkan itu akan transfer ke Real Madrid di Januari lagi nanti ya. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, di episode ke-85 kali ini kita akan membahas preview match Liverpool versus Chelsea. Namun sebelumnya kita lebih lanjut menonton channel CBC ini. Seperti biasa, CBC mau mengingatkan, first thing first, yes. Sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu ya. Well, begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon teman-teman dapat mengklik tombol like. Dan juga yang baru menonton channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis, so tidak ada yang dirugikan di sini ya teman-teman. Sebaliknya, support dari teman-teman semua itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih di-enjoy, lebih dinikmati lagi untuk ditonton. Oke, let's begin, shall we? Kita lihat dulu klasmen sementara. Nah, di sini kita bisa lihat Liverpool saat ini ada di pucuk klasmen dengan mengkoleksi 18 poin. Sebaliknya Chelsea berada di peringkat keempat dengan mengkoleksi 14 poin. Terpaut 4 poin. So, jika kita tetap mau menjaga asa untuk menjadi title contenders, maka kita harus menang. Atau wajib menang. Minimal draw ya. Karena apabila kita kalah, kita akan semakin tertinggal dengan selisih 7 poin. Dan bukan tidak mungkin kita itu akan terlempar dari posisi nomor 4. Mengingat Aston Villa dengan jumlah poin yang sama dengan Chelsea dapat saja menggusur saat mereka itu meraih kemenangan atas Fulham. Begitu juga bila Brighton maupun Newcastle di posisi ke-6 dan ke-7 saat ini juga dapat menang antara satu sama lain, maka mereka dapat merangsek naik saat mereka berdua ini saling mengalahkan ya. So, kita berharap Brighton versus Newcastle nanti dapat berakhir seri ya teman-teman. Jadi, pertandingan ini akan semakin menentukan sebenarnya ya. Di mana Chelsea itu akan berada. Apakah sebagai penantang juara atau hanya sekedar merebut posisi 4 besar. Dan seperti yang CBC bilang pada waktu lalu, ya, saat pertandingan terakhir melawan Nottingham Forest, di mana apabila seri ataupun kalah, maka peluang kita untuk menjadi penantang juara itu turun menjadi 70%. Nah, saat ini bila kita kembali tidak bisa meraih kemenangan, ya, maka kita akan turun lagi persentasenya menjadi 50% saja sebagai penantang juara. Sebaliknya, bila kita meraih kemenangan, maka kita akan kembali naik potensi menjadi penantang juara menjadi 99%. Kenapa tidak 100? Karena 100% itu nilai yang sempurna dan yang sempurna itu adalah milik yang di atas. Oke, jadi clear ya teman-teman. Liverpool. Oke. Wow, Arne Slot yang awalnya kita ragukan saat dia menggantikan Jurgen Klopp, saat ini membuktikan sebaliknya. Dengan Liverpool yang tampil luar biasa di mana dalam 6 pertandingan mereka meraih kemenangan dan hanya 1 kali kalah saat menjamu Nottingham Forest. Dalam 7 pertandingan tersebut mereka itu mengkoleksi selisih gol 13-2 di mana hal ini mencerminkan kekuatan yang sangat tangguh baik dalam serangan maupun pertahanan. Style of play dari Slot sendiri ini mengkombinasi pressing tanpa henti dengan permainan build up yang sangat tajam ya teman-teman. Terlepas dari solidnya pertahanan mereka, Liverpool ini akan tampil tanpa kiper utama yaitu Alisson
yang mengalami cedera otot sebelum jeda internasional. Namun perlu diingat, mereka juga punya backup kiper yang selalu tampil luar biasa saat melawan Chelsea. Tentu kita masih ingat saat kita itu kalah di final Carabao Cup musim lalu ya. Ya, kiper Gallagher ya. Dia ini telah terbukti mampu membuktikan kualitasnya saat menggantikan Alisson. Waduh, berbahaya nih teman-teman. Jadi kita berharap lini serangan dari Chelsea ini dapat membuat terobosan-terobosan yang bagus untuk mengalahkan Gallagher ini ya teman-teman. Di lini tengah, Ryan Gravenberch itu sangat berperan penting ya. Pemain Belanda ini mempunyai chemistry yang sangat kuat dengan McAllister di double pivot, di mana mereka ini dapat mendikte tempo permainan dan memberikan platform bagi para penyerang Liverpool ya. Kemampuan tim untuk mendapatkan kembali penguasaan bola itu sangat cepat dan mengubah pertahanan langsung menjadi serangan, di mana ini telah menjadi kesuksesan di pertandingan-pertandingan awal mereka ya. Dan kemungkinan juga hal ini akan menjadi faktor utama buat Liverpool saat melawan Chelsea. Jadi kita patut waspada ya. Di sisi lain, Chelsea sendiri kita sudah dapat meraih 4 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, di mana hal ini dapat menjadi langkah yang baik untuk mental para pemain Chelsea. Kemudian filosofi yang dianut oleh Enzo Maresca yang berbasis penguasaan bola serta transisi yang cepat, kita harapkan dapat berjalan dengan baik, tentu dengan meminimalisir tindakan egois serta menurunkan komposisi pemain yang tepat. Namun yang menjadi perhatian buat Chelsea adalah di lini pertahanan ya, yang masih sangat kurang bila dibandingkan dengan Liverpool yang sangat solid di sisi ini. Di mana PR ini akan menjadi pekerjaan berat buat Enzo Maresca dalam meramu line up yang nanti akan diturunkan ya. Selain itu, Enzo Maresca sendiri ini juga harus memikirkan bagaimana dia bisa melepaskan diri dari high pressing yang diterapkan oleh Liverpool, mengingat kiper kita Sanchez itu dalam mengalami atau menghadapi high pressing dari Brighton kemarin itu berakibat blunder 2 kali yang berujung gol ya. Jadi semoga para pemain back atau pemain bertahan dari Chelsea ini dapat lebih tenang ya dalam menghadapi high press yang diterapkan oleh Liverpool dan meminimalisir kesalahan yang tidak perlu ya. Sebaliknya kita harus lebih solid lagi dalam membangun counter attack dan harus kompak dalam bertahan sambil kita berusaha mencari celah yang ditinggalkan di lini pertahanan dari Liverpool. Oke, next bila dilihat dari statistik pertandingan Liverpool di musim lalu, ya mereka ini menang 2 kali atas Chelsea, di mana pada saat laga final Carabao Cup, Liverpool itu menurunkan banyak pemain muda. Dan sebelum itu juga, Liverpool juga berhasil menang dengan meyakinkan di Anfield atas Chelsea dengan skor 4-1. Oke, next kita masuk ke prediksi line up yang akan diturunkan oleh Enzo Maresca, di mana ada 2 pemain kunci yang tidak dapat turun ya teman-teman. Karena terakumulasi kartu yaitu Fofana dan Cucurella. So, kita mulai saja dari goalkeeper ada Sanchez, di inverted right back itu ada Gusto, kemudian di right center back itu ada Tosin, dan central center back itu ada Colwill, di left center back itu ada Viega. Kemudian ada Caicedo dan Enzo di nomor 8, Palmer di nomor 10, di right winger ada Madueke, di left winger ada Sancho, dan di striker ada Jackson. Sedangkan line up dari CBC di goalkeeper itu ada Sanchez, di right center back itu ada Tosin,
di central center back itu ada Colwill, dan di left center back itu ada Viega. Sama persis, ya. Kemudian di double pivot, nah ini yang berbeda. Di mana CBC tidak menurunkan inverted back, tapi langsung memplot Lavia sebagai defensive midfielder, kemudian berkombinasi dengan Caicedo, dan di nomor 8 itu adalah Enzo, dan Palmer tentu saja masuk di attacking midfielder. Di right winger kali ini Pedro Neto, dan ya semoga tidak injured ya pada saat dia membela timnas dari Portugal. Kemudian di left winger itu ada Sancho, dan di striker itu ada Christopher Nkunku. Well, kenapa Nkunku? CBC lihat ya, Nkunku ini lebih punya taktik, teknik ya, yang lebih baik daripada Nicholas Jackson. Karena kita tahu semua Liverpool itu bermain sangat rapat, dan kita tentu saja mengingat gol dari Nkunku saat melawan Bournemouth ya, saat dikawal sampai 3 pemain, tapi dia bisa membuat celah sendiri dan dia dapat berhasil menciptakan gol. Itulah mengapa CBC menempatkan Nkunku, karena Nkunku ini bisa mempunyai teknik untuk dapat mengamankan bola dan membuat dirinya itu dapat lolos dari pressing yang diterapkan. Dan itu terbukti juga dia lakukan di timnas Prancis melalui golnya ya. Teman-teman bisa lihat di YouTube nanti gol dari Nkunku saat membela timnas Prancis. Luar biasa keren banget ya. Oke, kita tahu pertahanan Liverpool itu sangat rapat, dan juga mereka itu baru kebobolan 3 gol ya. Jadi kalau kita berharap umpan-umpan terobosan untuk Jackson, kelihatannya sulit ya. Apalagi ada striker ada back jangkung mereka Van Dijk ya. Jadi jika Liverpool bermain open play seperti Brighton, nah itu baru memungkinkan kita menurunkan Nicholas Jackson. Kemudian Pedro Neto. Kenapa dia ini di depan dari Madueke? Ya, tidak lain karena Madueke ini lagi-lagi belum menunjukkan karakternya dia untuk menjadi lebih humble lagi. Karena kita lihat dia ini masih terlalu egois dalam mengambil keputusannya, di mana saat ada temennya yang open space, tapi dia itu tetap memaksakan shooting. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh Enzo Maresca. Well, kita lihat saja gimana Enzo Maresca ini dalam menghadapi situasi dengan para pemain tipikal seperti ini. Prediksi skor 1-2 untuk Chelsea. Ya, semoga kali ini kita dapat menang kembali di Anfield ya guys. Amin. Oke, that's all di episode ke-85 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.